Assalamualaikum, selamat pagi para murid semua. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila untuk kelas 9 tingkat sekolah menengah pertama atau fase D, kurikulum merdeka. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas materi tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya, Indonesia telah berhasil mempertahankan keutuhan dan persatuan dalam keragaman tersebut. Kondisi demikian menjadi bukti nyata bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pilar penting dalam membangun bangsa yang maju dan berkeadilan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi pada bab ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kelas 7 dan 8, kamu sudah mempelajari sejarah kelahiran Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara, serta nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, saat ini kamu diharapkan telah memiliki bekal pemahaman yang mendalam tentang Pancasila. Pancasila tidak sekedar dihafal, Pancasila harus dijadikan dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kamu wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan arah dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memiliki semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna yang berkaitan erat dengan sifat saling mematuhi ajaran agama dan kepercayaan yang kita anut. Oleh karena itu, dalam mengamalkan nilai pertama Pancasila, kita perlu saling menghormati ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, serta saling menghormati ajaran agama dan kepercayaan orang lain. Ketika hal tersebut dilakukan, harmoni di tengah perbedaan agama dan kepercayaan akan terjadi. Hal ini dikarenakan setiap umat fokus menjalankan ajaran kebaikan dari agama dan kepercayaannya itu. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia dipersatukan karena kesamaan nasib, yaitu pernah dijajah oleh negara-negara lain pada masa lalu. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, suku bangsa, bahasa daerah, kebudayaan, dan adat istiadat. Meskipun berbeda, kita tidak boleh saling bermusuhan. Perbedaan merupakan hal wajar. Dengan saling menghormati dalam perbedaan, kehidupan kita akan lebih indah dan menyenangkan. Keragaman dan perbedaan justru membuat kita mampu saling menguatkan. Contoh, lihat pohon yang ada di sekitarnya. Setiap pohon memiliki akar kuat, batang kokoh, dan daun yang indah. Ketiga bagian tersebut mampu menjadi kekuatan pohon untuk menahan angin kencang. Negara Indonesia pun memiliki kesamaan dengan pohon,
Apabila rakyat Indonesia bersatu, Indonesia mampu bertahan menghadapi tantangan dan rintangan. Semangat sila pertama Pancasila ini mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, tentram, sejahtera, dan harmonis. Sedangkan semangat sila kedua dalam kehidupan sehari-hari bermakna kita harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, sesama manusia perlu saling menghormati. Setiap orang harus bersikap adil ketika berhadapan dengan orang lain. Tidak bersikap semena-mena. Ketika kamu bersikap adil kepada temanmu, itu sudah menunjukkan semangat Pancasila. Misalnya, ketika ada teman yang merasa kesulitan, kamu berupaya membantunya. Contoh lain, ketika teman tidak memiliki bekal makanan, sementara kamu membawa, kamu dapat membantu untuk berbagi makanan yang kamu bawa. Selain itu, ketika teman kesulitan membeli buku, kamu dapat meminjamkannya atau belajar bersama. Tindakan-tindakan kecil tersebut merupakan contoh penerapan dari semangat sila kedua. Semangat sila keempat, setiap warga negara memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, setiap warga negara tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Semangat sila keempat Pancasila juga bisa terlihat dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Sebagai contoh, ketika kamu memilih ketua kelas, dalam proses pemilihan ketua kelas, setiap warga kelas saling bermusyawarah untuk memilih peserta didik yang dianggap memiliki jiwa kepemimpinan. Apabila terjadi perbedaan pendapat, dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah kelas hingga akhirnya akan terpilih ketua kelas sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya, sila kelima. Semangat sila kelima memiliki makna bahwa negara menjamin setiap rakyat Indonesia untuk memperoleh perlakuan yang adil di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Contoh penerapan sila kelima di bidang pendidikan, yaitu pemerintah memberlakukan wajib belajar 9 tahun. Dalam program tersebut, setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, anak-anak di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Anak-anak di seluruh Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Dahulu, pendidikan menjadi bagian penting perjuangan para pahlawan. Misalnya, Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika merupakan pejuang perempuan yang bersemangat mewujudkan kesetaraan pendidikan untuk perempuan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara harus mewarnai seluruh lingkungan kehidupan kita, mulai dari keluarga, masyarakat, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Terwujudnya keadilan dan kesejahteraan merupakan bukti nyata dari perwujudan ideal Pancasila. Nilai-nilai ideal Pancasila perlu dibumikan atau diimplementasikan dalam kehidupan keseharian sehingga Pancasila tidak hidup dalam realitas, bukan sebagai retorika, paparan, atau dalam ceramah saja. Oleh karena itu, semangat Pancasila perlu dihadirkan dalam keteladanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah para murid, setelah menyaksikan dan mendengarkan paparan yang sudah dijelaskan oleh Ibu, silakan kalian mengerjakan tugas, asesmen kognitif atau diskusi kelompok
Untuk petunjuk tugas tersedia dalam buku paket dan bisa difasilitasi oleh Bapak atau Ibu gurumu di kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dalam materi tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini untuk bisa melakukan perkembangan dan menyajikan materi-materi pelajaran selanjutnya. Dadah, sampai jumpa kembali.